Kisah lama merajamkan jiwa, mengarungi waktu, dosa masa lalu. Kini jadi pelumpuh langkahku, buta hatiku menujumu. Kerasnya hidupku di perjalanan alam sadarku, ingin ku kembali. Tuhan beri aku petunjuk-Mu, gelap hatiku menuju-Mu. Ku yakin jalanku Tuhan pasti tunjukkan. Ku mohon ampuni aku atas semua dosaku. Oh, 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 oh. Tuhan beri aku petunjuk-Mu, gelap hatiku menuju-Mu. Ku yakin jalanku Tuhan pasti ditunjukkan. Ku mohon ampuni aku atas semua dosaku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya taat melakukan firman Tuhan lebih menjamin sukses dibanding kerja keras atau kerja cerdas itu. Jadi judulnya itu teman-teman, taat melakukan firman Tuhan yang akan lebih menjamin kesuksesan hidup dibanding dengan cara kerja keras atau kerja cerdas gitu. Nah ini coba nanti teman-teman setelah sharing bisa akan tangkap maksudnya apa gitu perbedaan. Yang pertama jelas kesuksesan hidup teman-teman. Sukses hidup itu kita mau dasarnya apa gitu. Kesuksesan hidup karena dasarnya duniawi atau rohani. Ini pun akan kita harus mengerti gitu bedanya apa, pengertian akan sukses duniawi dan pengertian akan sukses rohani. Nanti kita bahas teman-teman. Nah ini saya coba ambil teman-teman dari dasarnya dari kitab Lukas bahwa apapun juga yang Tuhan perintah peraturkan apabila kita taat ya itu akan berhasil lebih maksimal teman-teman. Seperti cerita di kitab Lukas pasal 5 ayat 1:11 cerita tentang penjala ikan gitu ya. Si Simon ini menjala ikan itu semalaman dia tidak dapatkan apa-apa, tapi dengan taat perintah Tuhan ya dia dapatkan maksimal. Bahkan hasil dari
menjadi penjala ikan pun ya kalau dari versi firman Tuhan itu tidak maksimal gitu. Akhirnya firman Tuhan katakan Simon malah jadi penjala manusia gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Lukas pasal 5, coba teman-teman lihat kitab Lukas pasal 5 ayatnya 1 sampai 11 teman-teman. Ini judul perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Judulnya itu teman-teman. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah gitu. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang-orang dari atas perahu. Karena kalau mungkin kelewat dekat perahunya dengan daratan itu, akhirnya banyak orang yang nggak bisa ngelihat. Jadi akhirnya Yesus minta Simon mendorong perahunya lebih ke tengah gitu, supaya bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Setelah selesai berbicara, setelah si Yesus sharingkan tentang rohani, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan gitu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga gitu. Nah ini kalau kita simak di ayat 5 teman-teman, Simon itu taat teman-teman, taat sekali kepada perintah si Yesus ini gitu. Nah kalau Yesus, saya sering katakan kalau dalam sharing saya, Yesus itu bagi Nasrani adalah firman yang hidup gitu. Tapi kalau secara universal saya umpamakan, Yesus itu adalah ya firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang boleh aja teman-teman boleh konversikan, yang muslimnya mungkin konversikan ke Al-Quran gitu. Ya untuk yang Buddha, Hindu dan lain-lain coba konversikan ke dalam ya agama-agama masing-masing teman-teman. Untuk saya tangkap universal gitu. Firman Tuhan itu adalah universal, tidak usah harus mentaati perintah peraturan yang seperti di Alkitab gitu atau di kitab sucinya Nasrani. Saya pikir tidak, semua benar teman-teman. Jadi coba ikutin perintah peraturan firman Tuhan di masing-masing agama yang teman-teman anut gitu. Jadi saya pikir seperti itu gitu. Nah si Simon ini orang yang taat sehingga dia katakan gitu ya. Dia seharusnya bisa komplain gitu. Simon itu bisa komplain. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga gitu. Padahal kalau bicara secara duniawi, secara fisik, yang namanya Simon itu kan turunan nelayan teman-teman. Berarti dia akan ahli sekali dalam hal bagaimana menangkap ikan gitu, menjala ikan, menangkap ikan itu akan sangat ahli gitu. Nah sedangkan Yesus ceritanya kan anaknya tukang kayu gitu. Yesus itu tukang kayu. Ya logikanya secara duniawi ya nggak mungkin gitu. Yesus lebih pintar daripada Simon. Tetapi karena Simon percaya kepada Yesus sebagai gurunya, sebagai kalau dikatakan secara universal sebagai firman Tuhannya, ya Simon lakukan gitu. Simon lakukan. Nah apa yang terjadi setelah dilakukan? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak gitu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, teman-teman lainnya supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba teman-teman bayangin, semalaman Simon dan teman-temannya gitu, mungkin yang perahu lain juga coba menjala ikan tidak dapat satu ekor pun gitu. Tapi begitu ada perintah dari firman Tuhan, perintah dari Yesus dalam hal ini gitu, dicoba lagi dan taat, ya akhirnya mendapatkan banyak sekali. Bahkan satu perahu pun tidak bisa menampung ikannya teman-teman. Jadi sampai 2 perahu, itu aja juga perahunya keberatan gitu kan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi yang tadinya Simon itu sempat ragu-ragu gitu, nggak pengen ngeklaim, ragu-ragu, udah semalaman kok saya begini. Nah akhirnya Simon sadar bahwa dia salah gitu ya. Yang namanya perintah peraturan firman Tuhan itu tidak perlu ditentang karena memang benar adanya gitu. Nah ini kembali ya ada di kedalaman pengenalan firman Tuhan dan juga ada di tingkat tingginya level iman kita kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi itu tergantung dari kita masing-masing teman-teman. Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah ini kalau cerita yang awal-awal
misalnya masih belum dewasa rohani, biasanya senang sekali menjadikan mujizat adalah parameter yang lebih hebat daripada janji Tuhan di firman Tuhan gitu. Karena apa ya, kalau mujizat itu tanpa kita bisa berbuat apa-apa, tanpa kita harus mendalami pengenalan firman Tuhan, tanpa harus melakukan firman Tuhan itu, mujizat itu terjadi hanya begitu saja. Nah itu bagi Tuhan itu diperlukan untuk apa ya, untuk awal-awal orang yang belum dewasa rohani saja gitu ya, butuh pembuktian bahwa dengan adanya mujizat itu dibuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa gitu. Nah itu ya akhirnya ada mujizat. Tapi bagi yang sudah dewasa rohani, kadang-kadang mujizat itu bukan priority satu teman-teman untuk bagaimana terjadi itu, karena dewasa rohani sudah keburu percaya bahwa apa yang Tuhan perintah peraturkan ya dan amin gitu, tidak mungkin bisa gagal. Jadi yang diuber itu bukan mujizatnya, yang diuber itu adalah janji-janji Tuhannya apa gitu loh. Ya perintah peraturan Tuhannya apa, rancangan kehendak Tuhannya apa, nah itu yang diuber teman. Tapi begitu sudah benar-benar dewasa rohani, rasanya yang diuber itu udah berubah teman, berubah tidak bagaimana uber sukses duniawi, tapi ya yang diuber itu adalah keselamatan akhirat. Jadi berbeda lagi teman-teman, akan berbeda lagi gitu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon gitu. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi bukan menjala ikan, malah menjala manusia gitu. Dan sesudah mereka mengelah perahu-perahunya di ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikut Yesus gitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini cerita ketaatan teman. Makanya tadi di temanya saya cantum taat melakukan firman Tuhan yang lebih menjamin mendapatkan kesuksesan hidup dibanding dengan kerja cerdas dan kerja keras dan kerja cerdas itu. Ini saya bawa kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu maksudnya itu teman-teman, bicara ketaatan dan khususnya tadi di ayat kelima kan teman-teman, ayat kelima yang menekankan yaitu Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya. Jadi kalau lihat kata-kata ini kan waktu awalnya kan seolah-olah Simon mau protes gitu, telah sepanjang malam gitu, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah tapi ketaatan ini dibuktikan dengan kata-kata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Nah ini cerita ketaatan teman-teman. Jadi kitab Lukas pasal 5 ayat 111 di poin khususnya di ayat 5, saya maksud ini bicara ketaatan teman-teman. Nah ini saya coba cross check teman-teman, cross check dengan di kitab 1 Yohanes teman-teman. Coba teman-teman buka kitab 1 Yohanes teman-teman. Kitab 1 Yohanes itu hati-hati teman-teman, ada kelompok kitab Yohanes dan ada kelompok satu kitab Yohanes gitu. Jadi ini yang saya cari, ini kitab 1 Yohanes pasal 4 teman-teman, ayatnya 1 sampai 6 gitu. Nah ini judulnya teman-teman, roh Allah dan roh antikristus. Maksudnya apa sih gitu? Nah saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah ini firman Tuhan sudah ingatkan teman-teman bahwa banyak sekali orang yang mengaku-ngaku roh-roh lain gitu. Nah kuncinya apa? Kalau kita tidak ada kedalaman pengertian firman Tuhan, kalau kita tidak hidup bersama roh Tuhan, kita akan sesat teman-teman. Karena memang firman Tuhan sudah berkatakan bahwa akan banyak sekali roh-roh yang di luar dari Tuhan Allah gitu. Nah ini kita harus hati-hati teman-teman. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah gitu. Jadi yang mengakui Yesus sebagai yang datang dari atas, dari Allah gitu, yaitu berarti berasal dari Allah, kitanya berasal dari Allah. Nah kembali lagi saya katakan, kalau bicara secara internal Nasrani gitu, ya berarti yang namanya Yesus itu adalah ya firman yang hidup gitu bagi orang Nasrani. Tapi kalau saya kembalikan ke universal lagi, karena teman saya banyak yang bukan dari Nasrani gitu, ya saya sering sharingkan bahwa ya kita berandai-andai yang namanya Yesus itu adalah firman Tuhan gitu. Di firman Tuhan, bukan di Alkitab, bukan di kitab suci Nasrani, tapi dikonversikan aja gitu masing-masing ke dalam ya kitab suci teman-teman yang beragama yang beda gitu.
Itu menurut saya seperti itu. Dan toh isinya firman Tuhan gitu. Dan saya pikir firman Tuhan itu tidak ada yang jelek teman-teman. Semua bagus dan benar gitu teman. Cuman manusianya yang kadang-kadang salah menyampaikannya gitu. Jadi saya punya pengenalan, pengertian bahwa firman Tuhan di semua agama itu bagus selama tidak disesatkan oleh orang-orangnya gitu, perantaranya gitu. Nah ini yang coba teman-teman gali gitu, yang menyampaikan firmannya harus teman-teman pilih, nggak bisa asal-asal aja. Nanti kalau sampai orangnya ngawur ya jadi nangkepnya firman Tuhannya ngawur gitu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kembali lagi kalau bicara dari sekup Nasrani selalu nyebutnya Yesus teman. Tapi kalau bicara universal saya tetap katakan apapun juga yang bukan dari firman Tuhan ya teman-teman harus curiga gitu. Untuk teman-teman semua agama juga harus curiga kalau dasarnya tidak dari firman Tuhan gitu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia gitu. Jadi kalau roh yang dari Allah itu harusnya lebih besar, jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia teman-teman. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan di dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, kalau yang contohnya paling gampang gitu teman. Kalau orang selalu ujung-ujungnya bicara rohani tapi berujung ke urusan sukses duniawi, ya itu berarti dari duniawi gitu. Karena kalau kita bicara yang berasal dari atas, yang berasal dari Tuhan, itu bukan sukses duniawi gitu. Kenapa? Karena duniawi itu adalah dianggap sementara banget teman, dianggap fana gitu. Hanya 70, 80 sampai 120 tahun selesai gitu. Nah, Tuhan pengen ajak kita, Tuhan Allah akan ajak kita masuk ke dalam keselamatan akhirat, di mana keselamatan akhirat itu tidak berbatas sebenarnya, tidak punya batas waktu 70, 80, 120, tidak punya batas karena kekal gitu, bukan fana atau sementara seperti dunia gitu. Jadi Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini manusia roh yang dari atas gitu, dari Tuhan Allah gitu. Nah, jangan sampai kita kejebak menjadi manusia duniawi gitu. Nah, ini yang sering salah kaprah teman-teman. Khususnya orang yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan mungkin nggak problem. Yang paling khawatir itu kalau sampai orang yang punya keyakinan gitu, sudah percaya dan mengenal Tuhan, tapi salah mengerti, salah jalan gitu, karena ya orang-orang tersebut, orang yang berkaitan tersebut tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga tidak hidup dengan melakukan firman Tuhan dan tidak hidup dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, ini malah jadi kebablasan, bisa kacau semua gitu. Sayang teman-teman, orang-orang yang seperti kategori ini kadang-kadang saya cuma pribadi katakan, apakah kita nyebutnya apa ya? Apakah orang rohani yang duniawi gitu? Kenapa sih ngaku rohani gitu? Kenapa disebut rohani? Karena mereka percaya dan mengaku mengenal Tuhan gitu. Kenapa saya sebut duniawi, rohani duniawi? Karena mereka tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan. Yang mereka tahu itu adalah hal-hal yang duniawi saja. Jadi orang seperti orang keyakinan ini seperti apa ya? Jadi seperti ACDC, seperti di tengah-tengah gitu, antara sebentar percaya dan mengaku mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan gitu, tapi di satu titik mereka terbawa oleh pola-pola hidup duniawi gitu. Nah, ini yang sangat mengandung resiko untuk bisa tersesat teman. Kasihan banget orang-orang seperti ini gitu. Nah, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, ini dikatakan teman-teman, apabila bicara kita memiliki roh kebenaran, kita pasti mau mendengarkan firman Tuhan teman. Nggak mungkin enggak. Kita pasti ingin mendengar firman Tuhan, kita ingin mendalami pengertian akan firman Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Itu namanya tanda-tanda orang yang dalam roh kebenaran. Ada roh Tuhannya, ada roh Tuhan Allahnya, ada roh Allahnya, ada roh kudusnya, atau mungkin orang muslim katakan ada nurnya gitu. Nah, tapi di agama lain saya nggak ngerti namanya apa gitu, tapi kalau di muslim katanya nur gitu. Jadi sama aja teman-teman. Dan apabila kita tidak bicara hidup dengan menghidupkan firman Tuhan, ya di sini dikatakan ya kita di bawah roh yang menyesatkan gitu. Roh-roh dunia, roh-roh lain di luar Tuhan Allah yang bisa menyesatkan hidup kita.
Nah ini saya coba cerita kaitkan teman-teman, kitab Lukas 5 gitu ayat 1 sampai 11 dan kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Nah sekarang coba saya masuk ke dalam sharing pribadi saya teman, apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Nah ini ceritanya sharing dengan Pak John Onibala gitu. Jadi saya waktu itu sharing dengan Pak John gitu, Pak John dari marganya Onibala ya, mentor rohani gitu. Dia itu mentor rohani tahun 2018, berarti sudah 3 tahun lalu ya, 3 tahun laluan gitu, 2021, 3 tahun lalu, tentang taat perintah Tuhan akan lebih menjamin kesuksesan hidup ya dibanding hanya kerja keras. Waktu itu yang kita kupas itu bukan cuman kesuksesan hidup itu tidak saya detailkan menjadi 2 yang tadi saya katakan. Kesuksesan hidup kan macam-macam teman. Ada orang dunia yang menginginkan kesuksesan hidup itu adalah kesuksesan duniawi gitu. Tapi kalau bicara orang rohani ya kepengennya ya bagaimana bukan kesuksesan duniawi tapi kesuksesan rohani dalam arti kata ya mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Jadi waktu itu karena pembahasan itu tidak sedalam ini ya cuma dibahas bahwa yang namanya firman Tuhan itu lebih nyata gitu, lebih menjamin terjadi sukses gitu, menjadi kenyataan daripada ya kerja keras saja gitu. Nah cuman kalau per hari ini setelah 3 tahun berjalan saya coba detailkan gitu bahwa yang namanya kesuksesan hidup itu terbagi 2, ada kesuksesan hidup secara sukses hidup duniawi, kesuksesan hidup duniawi, dan yang keduanya adalah keselamatan akhirat gitu. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Tapi kalau kita udah dewasa rohani, kita pasti akan mencari keselamatan akhirat gitu. Itu satu. Kedua sama teman-teman, soal orang dunia gitu. Orang dunia pun di situ sering dikatakan di apa ya? Kalau kita bicara ikut seminar bisnis gitu, ya sering dikatakan bahwa yang namanya orang dunia itu bekerja ada 2 cara dan ada hanya bekerja dengan cara kerja keras, tapi juga ada cara kerja yang dengan kerja cerdas gitu. Nah ini di sini udah beda lagi nih bro. Tapi kalau buat saya pribadi hari ini bahwa yang namanya kerja cerdas plus kerja keras itu tidak ada apa-apanya teman dengan yang namanya kalau kita menggunakan cara-cara ya melakukan firman Tuhan gitu. Jadi melakukan firman Tuhan itu lebih hasilnya pasti lebih nyata gitu dan lebih lebih mendapatkan hal yang kekal gitu, bukan yang sementara. Tapi kalau kerja cerdas, kerja keras, itu parameternya itu kalau kita tidak hati-hati, ya parameternya hanya mendapatkan sukses duniawi yang sifatnya cuma fana, ya sementara saja teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman sadari bahwa yang namanya kerja keras itu tidak cukup, harus kerja cerdas, sedangkan kerja keras dan kerja cerdas pun tidak cukup, harus kerja sesuai dengan apa yang firman Tuhan, perintah peraturan dalam hidup kita. Kita harus melakukan firman seperti itu teman-teman, untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, ya, agar kita bisa mendapatkan keselamatan kekal yang tidak pernah berhenti gitu, yang kekal yang tidak berhenti. Jangan sampai cuma sekedar mendapatkan sukses duniawi yang umurnya firman Tuhan katakan 70, 80 tahun bahkan sampai 120 tapi habis gitu. Nah kalau yang namanya keselamatan akhirat kekal itu nggak ada batas sampai kapanpun nggak batas. Sampai kita bicara parameternya dari hidup di dunia ini sampai ke dalam akhirat ini tidak berbatas gitu. Jadi alam dunia ini seperberapanya alam akhirat pun tidak bisa dihitung, karena memang yang satunya alam akhiratnya kekal tidak berbatas gitu. Kalau dunia kan berbatas gitu, 70, 80 atau 120 tahun ada batasnya gitu. Nah ini kalau saya perdalam teman-teman, jadi waktu saya sharing dengan Pak John itu yang dibahas itu satu ya, bicara tidak mendetailkan sukses hidup itu apa gitu, itu satu. Kedua ya parameternya kerja keras bukan kerja cerdas gitu. Nah ini cuman hari ini saya bicara dua-duanya, kerja keras dan kerja cerdas gitu. Nah kalau saya amati kesuksesan hidup dalam pengertian duniawi, ya kesuksesan duniawi gitu, yang dengan parameter sukses terkait harta, tahta, serta pemenuhan nafsu-nafsu duniawi seperti yang dunia harapkan gitu. Jadi parameter sukses duniawi itu seperti itu, mengacunya tidak jauh-jauh dari parameternya harta, parameternya tahta, bagaimana untuk keangkuhan memenuhi kebutuhan nafsu-nafsu duniawi untuk melayani keangkuhan manusianya gitu. Itu yang diuber, dan ya itu tidak beda dengan apa yang menjadi parameter sukses gitu, target hidup orang dunia atau orang yang punya keyakinan tadi, orang yang rohani, duniawi gitu.
rohani duniawi gitu. Itu targetnya sama seperti itu teman-teman. Jadi umumnya kalau sukses duniawi seperti itu. Nah itu pengertiannya itu. Tapi ada satu lagi yang kedua, kesuksesan hidup dalam pengertian rohani gitu. Nah ini tadi kan kesuksesan hidup secara duniawi. Kalau sekarang nomor 2-nya tadi nomor 1. Nah sekarang nomor 2-nya kesuksesan hidup dalam pengertian rohani gitu. Kesuksesan rohani yang mungkin lebih tepat jika kita sebut bukan kesuksesan rohani, tapi keselamatan akhirat. Kenapa? Karena kalau kesuksesan rohani, keselamatan akhirat itu adalah targetnya Tuhan bagi kita, teman. Bagaimana kita bisa hidup mendapatkan keselamatan akhirat gitu, bukan kesuksesan rohani gitu. Jadi keselamatan akhirat gitu. Ini bedanya gitu, di mana parameternya adalah ya mencapai kehidupan yang jauh lebih lama dan panjang, bahkan kekal dalam jadi di dalam durasi waktu hidup kita gitu, durasi waktu seperti yang Tuhan peringatkan dalam firman-Nya, ya kesuksesan duniawi hanya dengan durasi 70-80 tahun atau 120 tahun. Nah, sedangkan yang hanya yang fana gitu. Yang di dunia itu kan 70, 80, 120 dan fana lagi gitu. Nah, sementara sedangkan yang namanya keselamatan akhirat itu durasinya selamanya gitu. Karena kekal, teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan bahwa yang namanya keselamatan akhirat itu adalah tidak ada batas 70, 80, 120 tahun. Karena dunianya bukan di dunia yang panas sementara itu, tapi masuk ke dalam alam yang tidak berujung gitu. Ke alam kekal yang memang yang sejati. Nah Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah berasal dari atas, kita ini berasal dari akhirat, bukan dari bumi ini, bukan dari dunia ini gitu. Jadi kita akan mengalami hidup gitu apabila nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, ya kita akan masuk ke dalam akhirat dalam dua kondisi gitu. Apakah kita masuk ke dalam sorga, apa kita masuk ke dalam neraka, tapi dua-duanya akhirat, teman-teman. Jadi yang namanya surga juga akhirat, yang namanya neraka juga akhirat gitu. Nanti yang Tuhan inginkan kita masuk ke dalam surga gitu. Nah kalau nanti kita satu saat sudah lebih mendalami lagi pengenalan firman Tuhan gitu, ya nanti dan menghidupkan roh Tuhan, nanti akan ada pengertian yang berbeda lagi, teman-teman. Bahwa surga itu tidak cuma cukup bicara menjadi warga surga gitu, tapi Tuhan pengen kita menjadi tim kerajaan surganya gitu. Bagaimana ngelola warga-warga surga itu gitu. Nah ini gampangnya, garis besarnya ya, kita harus melakukan firman Tuhan agar bisa masuk ke dalam surga, tapi kita juga harus mengajarkan firman Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tim kerajaan surganya Tuhan gitu. Nah nanti kalau kita detailkan lagi, ada yang talentanya menjadi mentor rohani, berarti bagaimana mengajarkan teori-teori rohani, tapi juga ada yang talentanya bukan mentor rohani, misalnya pengusaha, karir, atau orang umum saja, orang di dunia sekuler aja gitu. Nah orang-orang seperti saya dan teman-teman yang di karir dan sekuler itu ya mungkin ya cuman bisa bagaimana mengajarkan dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita gitu yang terkait dengan firman Tuhan. Yang terkait dengan firman Tuhan, tidak bisa kita bicara pengalaman hidup tapi tidak ada kaitan sama firman. Itu namanya bukan kesaksian, itu ceritanya autobiografinya mereka gitu. Tapi kalau bicara kesaksian ya pasti harus ada terkait dengan apa yang kita kaitkan dengan firman Tuhan. Hidup kita bersama dengan firman Tuhan gitu. Ya otomatis dengan Tuhan gitu. Sangat diperlukan untuk mengenal dan mengerti beda pengertian tersebut gitu ya, beda kesuksesan duniawi versus keselamatan akhirat. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 teman-teman, khususnya gitu ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan gitu, telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah itu firman katakan begitu, teman. Jadi kembali lagi di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 ya, firman Tuhan katakan begitu. Kamu berarti kita berasal dari Allah, kita berasal dari Allah gitu, anak-anak Allah, dan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu,
sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi semua teman-teman, semua di antara kita semua itu sebenarnya sudah mendapatkan roh yang dari Allah gitu, roh Tuhan. Kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus gitu. Nah, kalau bicara di Muslim teman-teman katakan disebutnya Nur gitu. Jadi kita manusia itu udah seperti itu teman-teman. Saya cuma kembali lagi kurang ngerti di agama yang di luar yang lain ya, Hindu, Buddha itu apakah memang ada sepertinya atau enggak, saya kurang tahu gitu. Cuman yang jelas kalau di dalam Nasrani diperkatakan gitu dong. Jadi kita ini ada roh Allah di dalam kita ini adalah bait roh Tuhan, roh Allah gitu yang ada di kita, Roh Kudus. Nah, ini yang firman Tuhan katakan bahwa karena ada roh Allah itu, roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, ya kita ini pasti lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Berarti orang-orang dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding kita. Orang-orang yang punya keyakinan yang rohani duniawi itu tidak ada apa-apanya dibanding kita gitu. Karena memang kita istimewa, ya diciptakan istimewa. Kita ini adalah yang bukan dari bumi, dari dunia ini. Kita ini adalah yang dari akhirat, dari atas, bukan dari bawah. Kalau di firman yang lain katakan gitu. Kita ini dari atas, bukan dari bawah. Kita ini orang-orang yang akhirat gitu, bukan yang dunia fana ini. Nah, ini kekal teman-teman. Ini kekal, ini sementara gitu. Jadi kita beda. Kita diciptakan itu berbeda teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus sadar, dan ini harus teman-teman tahu juga bahwa satu-satunya makhluk hidup yang diberi roh Tuhan, roh Allah, roh Tuhan atau Roh Kudus atau Nur itu adalah manusia teman-teman. Nah, kitanya jangan sampai tidak tahu bahwa ada dispensasi, ada privilege dari Tuhan bahwa kita ini memiliki roh Allah, roh Tuhan, Roh Kudus, Nur. Jangan sampai tidak dihidupkan teman-teman. Nanti akhirnya tidak beda gitu, tidak beda dengan orang dunia atau orang keyakinan, bahkan ngomong kasarnya jangan-jangan tidak beda dengan hewan, dengan binatang. Kan sayang teman-teman bahwa kita ini kan bukan selevel itu gitu. Tuhan ciptakan itu lebih khusus lagi gitu. Nah, orang dunia yang belum atau tidak kenal Tuhan dan orang-orang rohani duniawi, nah ini saya singgung lagi, rohani duniawi yang hanya berkeyakinan kenal Tuhan dari jiwa saja. Ya, orang yang punya keyakinan, orang yang duniawi, rohani duniawi itu ya hanya yang mengenal Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya, jiwanya dia sendiri saja gitu. Tanpa dasar firman Tuhan, ya maka akan berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia ya mendengarkan mereka gitu. Jadi orang-orang yang punya keyakinan, ya orang yang punya keyakinan, yang percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan tapi kurang benar karena tidak dengan dasar firman Tuhan dan tidak menghidupkan roh Tuhan, ya dia itu ya pasti akan menjadi ya berbicara tentang duniawi gitu. Jadi kalau kita hidup hanya untuk seumur hidup kita sampai meninggal bicaranya soal hal-hal duniawi saja, harta, tahta, pemenuhan nafsu duniawi untuk keangkuhan kita, ya kita nggak ada bedanya. Kita ini ya orang dunia gitu, bukan orang yang punya keyakinan yang minta priority khusus, enggak gitu. Kita ini tetap ada kategori ya orang dunia seperti itu gitu. Dan yang harus hati-hati, balik lagi, jangan sampai karena kita diberi roh Tuhan tidak dihidupkan, kita jadi seperti orang dunia atau seperti orang yang hanya berkeyakinan orang rohani duniawi. Bahkan ya jangan sampai masuk ke kategori hewan atau binatang tadi teman. Terlalu konyol gitu, terlalu naif apabila kita sampai masuk ke dalam itu, nggak ada bedanya gitu. Kan sayang sekali teman-teman. Jadi orang yang kenal Allah maka akan hidup dengan mendengarkan dan mendalami pengenalan serta pengertian dan sekaligus melakukan firman Tuhan teman-teman, dan juga menghidupkan roh Allah atau roh Tuhan atau roh kebenaran atau Roh Kudus, apa Nur gitu ya begitu gitu. Jadi orang yang benar-benar yang kenal gitu. Jadi kalau kita parameternya orang yang mengenal, apakah kita mengenal Allah gitu, apakah kita mengenal Allah, ya parameternya gitu teman, akan hidup dengan mendengarkan dan mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan sekaligus melakukan firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Allah, roh Tuhan, roh kebenaran atau Roh Kudus atau Nur gitu. Itu tanda-tanda orang yang kenal Allah. Jadi kalau selama kita atau teman-teman atau siapapun juga ya mengaku mengenal Allah, mengenal Tuhan, tapi tidak dengan hidup ya mendengarkan
firman Tuhan dan mendalami pengenalan serta pengertian firman Tuhan dan sekaligus melakukan firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Allah, roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus atau nur ya, supaya kita jadi mampu mengerti akan firman Tuhan dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Ya, kita jangan sebut bahwa kita kenal Allah gitu. Kita kenal Tuhan, itu salah besar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang saya anggap kalau orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan ya wajar itu, karena dia tidak pernah mengaku tidak mengaku bahwa dia percaya Tuhan dan dia tidak pernah mengaku dia mengenal Tuhan. Yang paling bahaya justru orang yang punya keyakinan ini, teman. Orang yang rohani duniawi ini yang paling bahaya gitu. Dan ini orang-orang ini jangan salah, teman. Orang-orang ini beragama loh dan terima Tuhan secara simbolis. Orang-orang yang punya keyakinan itu justru rata-rata beragama semua gitu. Tapi hanya bicara cuman simbolis saja gitu, bahwa saya percaya Tuhan sehingga menerima agama. Saya mengaku mengenal Tuhan dengan cara simbolisnya terima Tuhan gitu. Secara agamis, secara kalau kalau di Nasrani kan ada istilah dibaptis gitu. Jadi istilah orang terima Tuhan itu dengan hanya di cara dibaptis, hanya di formalitas saja gitu. Tapi orang-orang yang kayak ini justru timbulnya dari orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Yang kasihan kalau menurut saya gitu. Jadi kalau secara formalitinya dia mengaku dia sudah dibaptis, berarti sudah terima Tuhan dan percaya Tuhan. Tapi dalam realita kehidupan sehari-hari dia itu tidak mengenal Allah gitu. Ya karena tadi tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendalami pengenalan firman Tuhan, tidak sekaligus melakukan firman Tuhan gitu, tidak menghidupkan roh Tuhan untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan benar, bagaimana menghidupkan roh Tuhan agar mampu melakukan firman Tuhan dengan kuat gitu. Nah, ini selama tidak dikaitkan dengan ini nggak bisa, teman. Jadi mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman yang diawali dengan Pak John gitu, cerita taat melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan itu lebih menjamin akan kesuksesan hidup dibanding dengan kerja keras. Nah, pagi ini saya coba lebih lengkapi lagi, teman-teman. Taat melakukan firman Tuhan lebih jamin sukses dibanding kerja keras dan kerja keras. Dalam arti kata pengertiannya adalah keselamatan akhirat. Bagaimana untuk mendapatkan taat mengikuti, melakukan perintah dan peraturan Tuhan, mencapai, menggapai, menuai janji-janji Tuhan, dan sekaligus kita masuk, teman-teman, masuk hidup dalam rancangan kehendak Tuhan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ditangkap, dan apabila berguna, tolong teman-teman share lagi ke yang lain. Oke, see you, bye-bye.